Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai aplikasi database rumah sakit yang beranggotakan dari Saya Muhammad Rafli Rizkianto. dan saya Najwan Fadilah. Saya Nabil Gani Ibrahim. Saya Rifki Haikal Farezi. Saya Nur Jagur Suswana. Oke. Ya, database rumah sakit dengan tabel dokter, obat, pasien, dan user. Terus penjelasan Gila lu nih. Buat. Ini berdiam. Di sini untuk dokter strukturnya ada ID dokter, yang kedua ada nama dokter, yang ketiga spesialis. Lalu di obat strukturnya ada kode obat, ada nama obat dan stok. Lalu di pasien strukturnya ada ID pasien, nama pasien, penyakit, status, ID dokter, dan kode obat. Lalu di user ada ID user, username, password, level, dan ID dokter. Oke, selanjutnya itu langsung kita connect bisa. Ini adalah halaman pengguna dari aplikasi sistem database rumah sakit kita. Jadi di halaman admin itu ada username dan password. Sesuai dengan yang tadi kita buat itu username kita adalah admin. Jadi kita masukkan admin. Setelah itu password tadi kita masukin admin 123. Jadi kita masukin admin 123. Lalu klik login. Nah, ada muncul message yaitu selamat datang admin. Jadi ini kita sudah menggunakan akun admin dan bisa mengakses database dari rumah sakit tersebut. Nah, setelah itu muncul di sini ada namanya halaman utama dari sistem informasi rumah sakit ini, yaitu ada data pasien, data dokter, data obat, data dokter juga. Data dokter, data obat, dan daftar dokter. Di halaman sistem informasi rumah sakit ini karena belum terdaftar dokter, maka kita daftarkan dokter terlebih dahulu ya. Misalnya ID dokter itu di auto number itu dimulai dari D001. Nah, nama dokter ya, misal ada yang ngelamar nama dokter namanya Fatir. Dokter Fatir, dia spesialis kanker. Misalnya kanker. Oke, kita simpan. Data berhasil terdaftar. Terus, oke, udah ada ID dokternya. Sekarang kita kembali. Sekarang misalnya ada data pasien nih. Misalnya ada pasien. Kita masukin data pasien ini, itu ada auto number itu di ID-nya itu di pertama karena di pasien pertama. Nama pasiennya adalah Pak Sutardi, misal Sutardi. Nah, di Sutardi ini dia penyakitnya itu sesuai yang tadi dokter itu dia kanker. Ya, untuk statusnya itu dia misalnya sudah karena statusnya sudah kanker yang stadium akhir, maka dia harus dirawat inap. Kita pilih yang rawat inap. Terus ID dokter tadi kita pakai ID dokter yang kanker itu D001 itu dokter Fatir sebagai spesialis kanker. Nah, obatnya Karena belum ada obat, lalu kita buat kembali. Kembali. Oke, karena belum ada obat, maka kita buat kembali. Ya. Obatnya ternyata belum terdaftar di data obatnya. Setelah itu kita ke data obat terlebih dahulu. Jadi klik data obat. Nah, ternyata yang terdaftar ini baru ada data obat jantung sama obat pilek. Jadi kita bikin kode baru lagi, kode 1. Kode 1 itu dia auto number sebagai kode pertama. Nah, itu nama obatnya adalah nama obatnya. Ya belum ditemukan sebenarnya sih, cuma ngarang aja nih. Obatnya obat kanker. Oke, stoknya karena kanker nih terbatas karena kanker nih mematikan dan kena elit global, maka stoknya cuma 1 sesuai sama penyakitnya. Setelah itu kita kembali, kita bikin masuk ke pasien tadi lagi. Nah, tadi pasien tadi itu namanya Sutardi. Dia penyakit tadi kanker. Karena kanker sudah di akhir, jadi dia harus rawat inap.
dengan dokter Fatir itu dengan ID dokter D001. Obatnya tadi kita sudah pilih, obatnya itu di kode 1 itu obat kanker. Jadi kita simpan. Data berhasil disimpan. Lokal gitu. Oke, sudah ada dengan nama pasien Sutardi. Penyakitnya itu kanker, satu syarat inap. Dokternya itu yang megang ada dokter Fatir dengan obatnya itu obat kanker. Jadi nah, untuk selanjutnya itu adalah data dokter nih. Di data dokter ini khusus untuk dokternya ya. Jadi ketika dokter ingin mengubah status dari pasiennya tersebut, dia akan klik data dokter, lalu akan muncul ID pasien 1. Nah, sesuai dengan yang tadi, misalnya dokter itu yang spesialis kanker, maka dia bilang penyakitnya itu keluhannya kanker. Kita klik. Nah, ini ada status dan penyakit, dan di sini ketahuan penyakitnya itu kanker dan status rawat inap. Dan kalau misal kita mau misalnya pasiennya tersebut udah sembuh, maka kita bisa ganti jadi status sembuh. Tapi kalau pasiennya meninggal, maka statusnya meninggal. Terus tinggal kita update. Misalnya pasien tadi ini meninggal ya karena kegagalan, karena udah stadium akhir dan udah masih ditolong lagi. Jadi dokter akan mengubah data pasien tersebut, tinggal klik update data pasien, maka data pasien sudah statusnya meninggal. Ya. Terus kalau sudah selesai, tinggal di logout. Demikian presentasi dari kelompok 1, kelompok kami. Kurang lebih kalau ada kesalahan dimaafkan. Masih magang, Pak. Ya, Pak. Masih magang, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.